Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman yang dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah kisah yang sangat jarang orang membahasnya. Kisah tentang dua sejoli yang dipisahkan oleh keyakinan agama. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya jika para pemirsa sekalian memberikan dukungan untuk kanal ini dengan cara menyukai, mengomentari, dan berlangganan. Semoga yang sudah membantu mendukung dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Cerita kali ini menjadi spesial karena tokoh wanita yang ada di kisah ini adalah anak kandung dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari cerita kali ini akan tergambar bagaimana kekuatan cinta Zainab kepada suaminya dengan berlatar belakang agama yang berbeda. Kisahnya begini teman-teman. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki seorang putri bernama Zainab. Zainab merupakan putri sulung dari pernikahan baginda Nabi dengan Siti Khadijah. Zainab dalam Islam merupakan seorang tokoh wanita yang menjadi simbol kesabaran, kemandirian, dan kasih sayang. Zainab adalah anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling besar. Ia terbiasa membantu pekerjaan rumah tangga ibunya. Bahkan ia bertugas mengasuh adik-adiknya. Dari sinilah Zainab tumbuh menjadi seorang wanita yang mandiri. Mungkin dalam kisah percintaan tokoh-tokoh Islam, kita banyak mendengar kisah cinta antara Siti Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, atau kisah cinta Siti Aisyah dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kisah cinta Zainab pun tak kalah menarik untuk diangkat ceritanya. Teman-temanku seiman, Zainab menikah dengan seorang laki-laki Quraisy bernama Abul Ash bin Rabi. Pada saat pernikahannya, sang ibu, yaitu Siti Khadijah, memberikan sebuah kalung kepada anaknya sebagai bentuk kasih sayang. Kalung itu kemudian disimpan oleh Zainab. Pernikahan mereka terjadi ketika ayahnya, Zainab, yaitu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belum menerima wahyu. Ketika itu rumah tangga Zainab dan suaminya berjalan sangat harmonis. Semakin hari Zainab semakin mencintai suaminya. Begitu pula sebaliknya, Abul Ash bin Rabi semakin perhatian kepada istrinya. Namun pada suatu hari ketika wahyu turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Zainab tanpa ragu memeluk agama Islam. Ia melakukan itu sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ayahnya. Tapi tidak demikian dengan suaminya, Abul Ash bin Rabi. Ketika Zainab memeluk Islam, sebagian orang Quraisy menghasut Abul Ash untuk tidak memeluk Islam dan tetap pada agama leluhurnya. Bahkan orang-orang Quraisy menghasut Abul Ash supaya menceraikan Zainab dan meninggalkannya. Namun, Abul Ash tidak mau menceraikan Zainab ataupun menggantinya dengan wanita lain. Ia begitu mencintai Zainab, tetapi ia tetap tidak mau masuk Islam dan menerima dakwah mertuanya. Dari sinilah tantangan dakwah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimulai, karena salah seorang keluarganya tidak mau beriman. Abul Ash bin Rabi terus dihasut oleh orang-orang Quraisy, tetapi Zainab tetap teguh memeluk Islam, sementara Abul Ash tetap pada agama leluhurnya. Mereka berdua tetap tinggal bersama di Mekah, karena pada saat itu teman-teman belum ada larangan menikah beda agama. Sobat beriman yang dimuliakan Allah, setelah beberapa waktu berlalu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama rombongan sahabatnya meninggalkan Mekah, sementara Zainab dan Abul Ash tetap tinggal di Mekah. Singkat cerita, ketika itu terjadilah perang yang sangat terkenal, yaitu Perang Badar. Perang Badar adalah pertempuran antara dua kubu, yaitu pasukan Muslim di bawah kepemimpinan Rasulullah dan pasukan kaum kafir Quraisy. Ketika itu, Abul Ash bin Rabi berada di barisan kaum kafir Quraisy. Peperangan ini tentu saja membuat batin Abul Ash bin Rabi kacau karena ia harus berhadapan dengan mertuanya. Dalam perang Badar ini, akhirnya pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memenangkan pertempuran. Namun tersebar kabar bahwasanya ketika terjadi kekalahan dari kaum kafirin ini, suami dari Zainab, yaitu Abul Ash bin Rabi, ditawan oleh tentara kaum muslimin. Abul Ash ketika itu dipenjara di daerah yang bernama Yastrib. Lalu, mengetahui hal ini, Zainab ingin menebus suaminya dengan sejumlah harta supaya suaminya ini bisa dibebaskan oleh kaum muslimin. Padahal, teman-teman, keluarga besar dari Abul Ash ini adalah orang yang kaya raya. Bahkan ketika mengetahui hal tersebut, keluarga Abul Ash sebenarnya ingin langsung menebus anaknya supaya bisa bebas. Tapi Zainab bersikeras supaya biar ia saja yang menebus suaminya ini dengan hartanya. Maka keesokan harinya, diutuslah saudara laki-laki dari Abul Ash bin Rabi ke Yastrib,
kota di mana Abu Ash ditawan oleh kaum muslimin. Sesampainya saudaranya ini, yang bernama Amr bin Robi, di sana ia bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Amr bin Robi memberikan sebuah kalung kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengenali kalung itu adalah milik Zainab yang pernah diberikan oleh istrinya Khadijah. Kemudian Amr bin Robi berkata, "Wahai Muhammad, Zainab mengutusku untuk memberikan kalung ini sebagai tebusan supaya suaminya bisa dibebaskan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa kalung tersebut ke para sahabat, dan Rasulullah bersabda, "Maukah kalian membebaskan Abu Ash bin Robi untuk putriku Zainab tanpa kalian ambil kalung ini sebagai tebusannya?" Akhirnya para sahabat menyetujuinya, tapi dengan sebuah syarat. Setelah Abu Ash dibebaskan, maka Abu Ash harus mengembalikan Zainab kepada ayahnya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Ash bin Robi dengan berat hati menyetujuinya, karena ia berpikir mungkin inilah waktu untuk ia dan istrinya Zainab berpisah. Setelah dibebaskan, Abu Ash pulang ke rumahnya di Mekah dengan membawa sebuah kalung milik Zainab. Kemudian setelah Abu Ash telah berjumpa dengan Zainab di rumah, ia menceritakan tentang kesepakatannya ketika ia dibebaskan. Abu Ash berkata, "Wahai istriku Zainab, aku telah dibebaskan dengan sebuah kesepakatan, maka pulanglah engkau kepada orang tuamu." Dengan berat hati, Abu Ash harus merelakan istri yang dicintainya ini pergi. Begitu juga dengan Zainab, sebenarnya di hati kecilnya pun berat untuk berpisah dengan suaminya ini. Dan kali ini, tak hanya dipisahkan karena berbeda agama, tapi kali ini betul-betul mereka akan dipisahkan oleh ruang dan waktu. Hatinya semakin sedih lagi karena ternyata Zainab tengah mengandung janin calon buah hatinya, teman-temanku seiman. Kemudian keesokan harinya, Abu Ash mengutus saudaranya yang bernama Kinana bin Robi untuk mengantarkan Zainab ke perbatasan kota, karena di sana telah menunggu sahabat Nabi, Zaid bin Harisah, dan temannya yang mau menjemput Zainab. Di perbatasan kota itu, ia berpesan, "Wahai saudaraku, tentulah engkau mengetahui kedudukan Zainab dalam jiwaku, dan engkau tahu bahwasanya aku tak sanggup membiarkannya berjalan sendirian. Maka antarkanlah dia menuju perbatasan kota, karena di sana telah menunggu 2 utusan dari Muhammad. Wahai saudaraku, perlakukanlah dia dengan lemah lembut selama perjalanan ini, dan perhatikanlah dia sebagaimana engkau memperhatikan wanita-wanita terpelihara. Lindungilah dia dengan anak panahmu hingga anak panah yang terakhir." Maka berangkatlah keduanya dengan menunggangi unta. Rupanya, teman-teman, perjalanan mereka menuju perbatasan kota tidaklah mulus. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh beberapa orang yang hendak menghambat perjalanan mereka, hingga terjadilah ketika itu perkelahian. Salah seorang yang menghadang mereka menusuk perut unta ketika Zainab tengah berada di atas unta, yang mengakibatkan Zainab terjatuh hingga mengeluarkan darah. Akhirnya, teman-teman, karena kejadian ini, Zainab mengalami keguguran janin di dalam perutnya yang terpaksa harus ia ikhlaskan. Kemudian hambatan ini berhasil mereka lalui hingga mereka sampai di perbatasan. Lalu Kinana bin Robi segera menyerahkan Zainab kepada Zaid bin Harisah. Dan pada akhirnya, Zainab pulang menemui ayahanda tercinta, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sobat beriman yang dimuliakan Allah, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Hari-hari Abu Ash bin Robi dilalui lebih banyak murung. Ia merasakan rindu yang amat sangat kepada Zainab yang lama sudah tak berjumpa. Ia merasakan sangat kesepian sejak hari di mana Zainab pergi kembali ke orang tuanya. Begitu juga dengan Zainab. Ia merasakan seperti sudah tak ada lagi kesempatan untuk bisa berkumpul bersama lagi dengan pria yang dicintainya itu. Zainab hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ada jalan untuk masalah ini. Tak terasa telah berlalu 6 tahun setelah mereka memutuskan untuk berpisah. Hingga pada suatu hari, ketika Abu Ash bin Robi bersama kafilah dagangnya sedang melakukan perjalanan dagang menuju negeri Syam. Setelah mereka selesai berdagang dari negeri Syam, di perjalanannya pulang ke kota Mekah. Di tengah jalan mereka dihadang pasukan muslimin yang berhasil mengambil seluruh harta yang Abu Ash bin Robi bawa. Masih untung mereka tidak membunuhnya. Mereka hanya mengambil harta dan membiarkan Abu Ash dan kafilah dagangnya pergi begitu saja. Akhirnya, karena kejadian itu, Abu Ash bin Robi pulang tanpa membawa apa-apa. Masalahnya adalah, yang dirampas itu bukan hanya hartanya saja. Di sana ada juga harta dagangan orang-orang Mekah yang dititipkan kepadanya. Ketika itu ia berpikir, bagaimana aku jelaskan kepada orang-orang
Kalau uang hasil dagangan mereka telah hilang dari tanganku, pastilah mereka semua akan marah besar kepadaku karena aku tak bisa menjaga amanah itu." Akhirnya, Abu Ash bingung dan ia takut untuk pulang ke Mekah. Sobat beriman yang dimuliakan Allah, karena peristiwa perampokan ini, mau tidak mau Abu Ash harus mengambil kembali harta itu. Entah bagaimana caranya. Lalu Abu Ash bin Robi teringat akan Zainab, dan mungkin saja jika ia menemui Zainab, ia bisa membantunya untuk mengambil kembali hartanya yang dirampok. Akhirnya pada suatu malam, Abu Ash pergi ke wilayah kaum muslimin secara sembunyi-sembunyi. Ketika itu, ia melakukan penyamaran agar tak ada seorang pun yang mengetahui kalau dia adalah salah satu kelompok dari kaum musyrikin. Sebab kalau sampai ketahuan, teman-teman, bisa saja Abu Ash ditangkap dan ditawan seperti waktu perang Badar. Singkat cerita, dalam penyamarannya, Abu Ash bin Robi berhasil bertemu dengan Zainab. Kemudian, Abu Ash langsung menceritakan maksud kedatangannya. Abu Ash bin Robi meminta perlindungan dari Zainab dan berharap harta yang dirampok waktu itu bisa dikembalikan kepadanya, karena beberapa dari harta itu merupakan uang orang lain yang dititipkan kepadanya. Masih begitu besar cinta di hati Zainab untuk Abu Ash bin Robi. Karena itu, ia bersedia untuk melindungi Abu Ash. Tanpa berpikir panjang, ia segera mencari hartanya yang tempo hari diambil oleh kelompok kaum muslimin. Tak lama dari itu, penyamaran Abu Ash bin Robi diketahui oleh orang-orang di sekitarnya. Tak lama dari itu, orang-orang kaum muslimin berkerumun dan segera bersiap-siap untuk menangkap Abu Ash bin Robi. Kemudian Zainab berkata kepada orang-orang, "Wahai tuan-tuan, Abu Ash bin Robi dalam jaminan dan lindunganku." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada kerumunan orang-orang ini dan bersabda, "Wahai orang-orang, apakah kalian tidak mendengar apa yang aku dengar? Sesungguhnya, serendah-rendahnya seorang muslim, mereka tetap dapat memberi perlindungan." Mendengar ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang kaum muslimin segera tidak jadi menangkap Abu Ash bin Robi. Lalu Rasulullah menemui Zainab dan Abu Ash bin Robi. Kemudian Zainab berkata kepada Rasulullah, "Wahai ayahku, sesungguhnya jika Abu Ash dianggap keluarga dekat, ia masih putra paman. Jika dianggap jauh, ia adalah ayah dari anakku, dan karena itu aku melindunginya." Kemudian Rasulullah berpesan kepada Zainab dan berkata, "Wahai putriku, muliakanlah tempatnya, dan jangan sampai dia menyentuhmu, karena engkau tidak halal baginya selama dia masih musyrik." Meski begitu, Rasulullah melihat raut wajah dari putrinya, yang terlihat masih setia kepada laki-laki yang pernah ditinggalkan karena memeluk agama Islam. Kemudian Zainab dan Abu Ash segera menceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang maksud kedatangan Abu Ash ke kaum muslimin. Singkat cerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan waktu itu untuk mengembalikan harta Abu Ash yang tempo hari dirampas. Lalu dibawalah harta Abu Ash ke hadapannya, dan ketika itu salah seorang yang merampas harta berkata kepada Abu Ash, ia bilang, "Maukah kau masuk Islam dan mengambil harta benda ini karena ini semua milik orang-orang musyrik?" Bukannya langsung beriman. Ketika itu Abu Ash malah berkata, "Sungguh buruk awal Islamku jika aku mengkhianati harta yang dipercayakan kepadaku." Maksudnya di sini adalah orang-orang yang mau mengembalikan harta ini menawarkan kepada Abu Ash, kalau Abu Ash mau bersyahadat, maka ia bisa ambil harta itu dan tak usah kembali ke Mekah untuk mengembalikan harta tersebut. Karena harta itu sebagian milik orang-orang musyrik di Mekah. Namun, Abu Ash rupanya tidak mau, karena ia tetap berpegang dengan amanahnya. Ia tak mau masuk Islam dengan cara seperti itu. Ia tetap ingin mengembalikan harta ini kepada pemiliknya. Teman-temanku seiman, akhirnya ketika itu, orang-orang tetap mengembalikan harta itu kepada Abu Ash bin Robi sesuai apa yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai penghormatan kepada Zainab. Kemudian setelah harta tersebut telah berada di tangan Abu Ash kembali, ia langsung bertolak pulang menuju kota Mekah. Ketika Abu Ash sampai di kota Mekah, tanpa menunggu waktu lama, ia langsung bagikan harta titipan dagang tersebut kepada pemiliknya. Maka setelah harta telah habis dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing, Abu Ash bin Robi segera berdiri dan berseru kepada orang-orang Quraisy. Ia bilang, "Wahai orang-orang Quraisy, apakah ada harta kalian yang masih berada padaku?" Kemudian orang-orang Quraisy berkata, "Tidak ada, wahai Abu Ash, seluruh harta dagang telah kami terima dengan utuh. Kami telah mendapati kamu seorang yang jujur dan mulia."
Setelah dipastikan seluruh harta sudah ada di pemiliknya masing-masing, dengan lantang Abu Ash bin Robi berkata kepada kaum kafirin Quraisy. Ia bilang, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul-Nya. Demi Allah, tak ada yang menghalangi aku masuk Islam setelah aku selesai urusanku dengan kalian." Sobat beriman yang dimuliakan Allah, di akhir kisah, setelah sempat berpisah selama 6 tahun lamanya, Zainab dan Abu Ash bin Robi kembali bersatu sebagai keluarga yang utuh dan kembali bersama dengan satu iman yang sama. Sayangnya, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Setelah setahun mereka berkumpul kembali, Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan Zainab wafat mendahului sang suami pada tahun 8 Hijriah. Mertuanya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu sedih ketika Zainab meninggal dunia. Bahkan Rasulullah sampai turun ke liang lahat saat peristiwa pemakaman putrinya. Zainab wafat dengan meninggalkan kisah cinta dan kenangan terbaik. Zainab merupakan tokoh wanita yang menjadi simbol kesetiaan seorang istri terhadap suaminya, berusaha untuk ikhlas atas kepergiannya. Ia disebut Putri Al-Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikannya. Bahkan teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda mengenai Zainab, "Sesungguhnya ia adalah sebaik-baiknya anakku dalam menerima musibah." Wallahu alam bisawab. Jadi itulah kisah tentang cinta Zainab, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kisah ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri.